Farah dan Daryl menikmati liburan mereka di Bali dengan mengunjungi beberapa tempat wisata yang terkenal. Yang paling dekat ada Tegalalang Rice Terrace yang berlokasi di Ubud juga. Farah kegirangan sendiri begitu sampai di tempat tersebut. Pasalnya kalau di ibu kota, ia tidak bisa melihat sawah dengan teras siring rapi begini, yang ada hanya bangunan tinggi. Melihat teras siring sawah yang sangat cantik dan asri, membuat Farah berkali-kali meminta Daryl untuk mengabadikannya lewat gambar. Kebetulan Daryl saat itu membawa kameranya. Ia berkali-kali membidik gambar Farah dengan kamera tersebut. Kamu tahu nggak, kamu itu seperti anak kecil yang baru keluar rumah. Kegirangan sendiri. Padahal depan villa tempat kita menginap juga ada sawahnya. Daryl meledek Farah. Baginya cukup lucu melihat Farah yang kegirangan layaknya orang yang baru pertama kali keluar. Farah jadi keki. Wajarlah, aku baru pertama kali ke sini. Dulu pernah ke Bali, tapi cuma sampai di Kuta aja. Cuma lihat pantai. Nah, kalau sekarang bisa lihat hamparan hijau teras siring begini, jelas buat aku kegirangan dong. Farah tak peduli dengan tanah sawah yang sedikit berlumpur dan mengotori sepatu sneakersnya. Bahkan kemudian Farah tak segan untuk melepas sepatunya tersebut dan memilih untuk telanjang kaki agar lebih nyaman merasakan tanah sawah ini. Daryl geleng-geleng kepala, merasa kaget juga melihat Farah yang bahkan tidak ada rasa takut dan jijik. Ia berjalan dengan lincah di pematang sawah, sambil menjinjing sepatu sneaker di tangannya. Bahkan menyapa para petani yang bekerja sekitar sana dengan sangat ramah. Tak bisa Daryl bayangkan bagaimana kalau Jessie yang diajak ke sini. Bisa dipastikan sebelum ditawar malah sudah ditolak duluan. Mana mau Jessie ke tempat begini yang buat kulitnya terkena matahari, apalagi banyak lumpur begini. Daryl senang karena Farah juga menyukai alam bebas, terlebih lagi jarang mengeluh. Hal ini membuat Daryl yakin akan menetapkan hatinya pada Farah, biarpun ada perbedaan usia. Karena umur cuma masalah angka, tapi hati tetap cari yang nyaman saat bersama. Mau duduk cari minum dulu. Di atas sana aku lihat ada kafe yang menghadap ke pemandangan teras siring ini, tawar Daryl. Farah mengangguk dengan semangat. Mau. Daryl lantas menarik tangan Farah, menggenggamnya dan mengajaknya berjalan beriringan menuju ke kafe yang terletak di bagian depan sebelum menuju ke teras siring sawah. Rupanya ada banyak wisatawan asing di tempat ini. Mereka juga sangat senang melihat pemandangan asri ini. Di perkotaan tentu saja tidak ada. Mau minum apa? Aku mau cari es kopi. Kamu? Tanya Daryl sambil melihat menu. Sama. Aku es kopi juga, jawab Farah. Less sugar? Tanya Daryl lagi. Gak perlu, aku suka yang manis, jadi banyak gula juga gak masalah. Suka berondong manis juga gak? Goda Daryl sambil menyukar rambutnya. Tergantung. Tergantung apanya? Daryl kepo. Berondong manis tapi kere ogah. Tapi kalau berondong manis duitnya banyak, aku sih yes. Farah nyengir lebar, tak malu mengakui kalau dirinya memang materialistis. Kalau aku bukan CEO, atau mungkin cuma anak kuliahan biasa yang seperti kamu pikir dulu, itu artinya kamu ogah sama aku, selidik Daryl. Farah lagi-lagi nyengir seperti bintang iklan pasta gigi. Kamu kan sudah tahu kalau aku matre, ngapain pakai tanya lagi? Farah sangat belak-belakan, membuat Daryl geleng-geleng kepala. Daryl lalu kembali fokus ke menu yang ia pegang. Kamu mau makan sesuatu? Tanya Daryl lagi sambil membolak-balikkan menu. Mau. Farah ikut meneliti menu tersebut, memilih-milih makanan yang akan ia pesan. Farah memilih banyak makanan. Dari kentang goreng, pizza, makanan berat dengan nasi pun ia pesan juga. Kamu kelaparan atau udah sebulan gak makan? Ledek Daryl saat mendengar banyaknya pilihan makanan yang Farah pesan. Yakin bisa habisin semua. Farah mengangguk dengan yakin. Iya dong, aku kelaparan. Ini udah hampir sore.
Tenang aja, aku nggak akan buang-buang makanan kok. Daryl lagi-lagi harus menggelengkan kepalanya berkali-kali. Kalau diingat-ingat, mereka sebelumnya memang belum pernah pergi berdua dengan terbuka begini. Apalagi mengajak Farah makan di luar. Daryl dan Farah lebih sering bertemu dan menghabiskan waktu di apartemen Farah. Selain itu juga mereka hanya romantic dinner di private villa milik Daryl. Itu pun Daryl yang masak. Baru kali ini ia melihat Farah memilih sendiri menu makanan. Dan ternyata sangat kalap. Saat makanan datang, wajah Farah tampak sumringah menyambutnya. Ia tak segan melahap makanan tersebut. Pelan tapi pasti, dan pelan tapi habis. Daryl hanya ternganga sambil sesekali menelan salivanya. Luar biasa perempuan yang punya badan ramping ini. Makannya ternyata tak tanggung-tanggung. Ini juga yang membuat Farah berbeda dari perempuan lain yang pernah dekat dengan Daryl, termasuk Jessie. Kalau Jessie membuat Daryl pusing dengan makanan irit, juga repot-repot tidak boleh ini itu, dan tentunya harus makanan sehat yang rendah kalori. Sementara kalau Farah, aku sudah pernah bilang kan, aku ini omnivora, pemakan segala. Gak ada kamus diet dalam hidupku. Kata Farah saat sebelumnya Daryl tercengang dengan Farah yang ternyata hobi mukbang. Luar biasa, tapi kenapa badan kamu tidak gendut biarpun makan seperti kuli begini ya? Daryl masih terheran-heran. Mungkin karena rajin melakukan aktivitas, jawab Farah. Daryl manggut-manggut, aktivitas olahraga maksud kamu? Iya, olahraga ranjang, Farah nyengir lebar, lalu kembali mengunyah potongan pizza yang ke-8. Farah memang lain daripada yang lain. Ini yang membuat Daryl jadi makin tertarik dengan Farah. Tidak pusing dan tentunya tidak akan hipertensi lagi seperti waktu bersama Jessie. Sementara Farah sibuk menghabiskan makanannya sambil menikmati pemandangan teras siring sawah yang luas. Tiba-tiba atensinya teralihkan pada beberapa gadis muda yang duduk tak jauh dari mereka. 3 orang gadis muda itu sedari tadi memperhatikan meja Farah dan Daryl. Tentu fokus mereka bukan pada Farah yang banyak makan, tapi pada sosok pemuda tampan yang duduk di sebelah Farah. Farah sadar dan tiba-tiba mood makannya langsung menghilang. Kenapa? Udah kenyang? Tanya Daryl saat Farah tiba-tiba saja berhenti mengunyah. Sebenarnya masih lapar, tapi gara-gara lihat mereka, nafsu makanku jadi menghilang. Terang Farah. Mereka? Emang siapa? Daryl penasaran lalu mengikuti arah mata Farah melihat. Ia pun menemukan 3 gadis muda yang salah satunya sudah melambaikan tangan pada Daryl. Lalu satunya mengedipkan matanya. Dan satunya lagi memberi tanda sarangeo dengan jarinya ke arah Daryl. Daryl seketika itu bergidik geli. Kamu kenal sama mereka? Tanya Farah pada Daryl. Jelas gak kenal lah, jawab Daryl. Terus ngapain mereka terus-terusan liatin kamu dari tadi? Daryl menyuka rambutnya. Mungkin mereka tahu mana yang bibit unggul, ucapnya dengan bangga pada dirinya sendiri. Farah mendesis begitu melihat sikap Daryl yang over percaya diri itu. Udahlah, gak usah dipikirin. Yang penting di pikiran aku sekarang cuma ada kamu seorang, Farah. Kata Daryl berusaha menenangkan Farah. Makan lagi, katanya tadi kamu janji gak akan membuang makanan kan? Oke, jawab Farah dengan malas. Aku ke toilet sebentar ya, ujar Daryl dan dibalas dengan anggukan dari Farah. Daryl pergi ke toilet. Sementara para gadis yang sedari tadi memperhatikan Daryl itu, jadi makin tertarik untuk mencari tahu pemuda tampan yang sekilas mirip opa-opa Korea itu. Salah satu dari mereka pun mendekat ke Farah. Mbak, maaf mau tanya, sedikit lancang, tapi adiknya yang tadi duduk di sini, udah punya pacar atau jomblo, Mbak? Tanya salah satu gadis yang giginya dipagari oleh behel. Adik, mata Farah langsung mendelik.